Halo teman-teman YouTube dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel YouTube-nya T-Motor Jogja. Jadi buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, silahkan kalau nggak mau biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari T-Motor, kalian bisa subscribe channel YouTube-nya T-Motor Jogja ya. Nah, ini adalah piston yang sempat saya buat video short di YouTube-nya T-Motor Jogja, piston Persa bore up 63 ya. Jadi sebenarnya ini Persa ini tuh, piston motor Persa ini saya diminta buat ngerevisi mesinnya, karena setelah di bore up kok malah tenaganya kurang, larinya cuma di 110-an 115-an. Kemudian saya revisi, saya atur ulang kompresinya, saya porting, kemudian nokennya juga saya garap, berkelapnya juga saya ganti racing. Ini sempat diuji di landasan pacu, itu bisa tembus di angka 130, bahkan mentok katanya 140, karena waktu itu diubah ejunya dari eju standar ke eju turbo. Kemudian kita setting suplai bahan bakarnya. Dan yang punya motor itu sempat bilang bisa tembus di angka 140. Itu kalau di speedometer Persa itu udah mentok ya. Nah, ini 140 itu udah mentok, jadi orangnya udah ngerasa motornya cukup. Karena udah ngerasa cukup, ya udah tidak ada proses revisi ya. Revisi kemudian selang beberapa, hampir 2 mingguan lebih lah, kita dikabari bahwa pistonnya itu hilang kompresi. Karena ini piston lamanya yang kemarin nggak saya cuma saya atur kompresinya aja. Nah, ini itu ternyata setelah kita buka itu pistonnya ajur gini, sempal gini. Jadi nggak tahu ini bahannya atau memang dari kekuatan dari pistonnya, atau overhead, atau nggak tahu. Cuma kalau saya lihat di sini bekas ada banting ya teman-teman. Jadi ini itu dibubut pada bagian belakangnya ini. Kalau lihat dari kodenya, kode KBB itu pistonnya Tiger, cuma kan nggak mungkin, karena kalau Tiger itu kan diameter dari pennya itu sekitar 15, sedangkan untuk Persa dan Carep itu di angka 14. Jadi saya kurang tahu ini piston apa, cuma ini pakai NPP ya teman-teman, NPP. Jadi ini teman-teman yang harus ketahui, ketika kalian ngebor up motor itu jangan sampai kalian bubut bokongnya belakang ini. Bokong ya istilahnya, buntutnya lah, bokongnya ini dikepras sampai habis, karena resikonya ketika motor kalian kecepatan tinggi atau kalian sentak-sentak kayak gitu, itu ada resiko banting, karena ini bukan buat nahanan dari blok kalian. Makanya rata-rata kalau piston yang dikepras atau terlalu kalau penggunaannya bener-bener ya ngawur lah ibaratnya, dia akan banting, ngetek kalau orang bilang. Nah, ini kemungkinan ada banting dan yang kalah pada bagian sininya. Nah, dalam membuat motor, teman-teman harus poin pertama ketika kalian mau
mengejar performa motor kalian benar-benar powerful itu ya perhatikan pistonnya ya. Pemilihan piston itu hal yang paling utama, karena disinilah letak ketahanan dari motor kalian. Ketika piston kalian kuat, motor kalian walaupun kalian geber dengan sesuka kalian sampai maksimal, itu pistonnya nggak akan kenapa-napa. Cuma kalau pistonnya nggak bagus komponen partnya, ya akan terjadi kegagalan kayak gini. Nah, setelah ini gagal, kita sempat sharing ngobrol sama yang punya motor untuk mengganti pistonnya. Akhirnya kita nemuin piston yang pas dan cocok untuk Versa, untuk pen 16 nih. Kita pakai Kawahara ya, Kawahara di kilometer 64. Pikiran saya kalau ini kan 63 dikasih 64 itu bisa langsung kolter. Ternyata bagian boringnya itu nyacat parah ya teman-teman. Nyacat parah. Kemudian akhirnya setelah kita ngobrol lagi, kita coba sharing sama yang punya motor. Yang punya motor minta buat di overbos, daripada nyari piston lagi susah. Nah, ini boringnya ya, ini boring yang aluminium bawaan, bener-bener dibuang kemudian dimasuki besi tuang ya, liner yang besi. Nanti sewaktu itu kalau mau di bore up lagi atau diperbesar lagi, tinggal kolter aja. Biasanya bisa 65 bahkan sampai 68 ini berani. Nah, ini kayak gini. Nanti saya cuci dulu ya, karena ini masih solar, takutnya nanti saya dorong mana. Oke, kembali lagi ke pemilihan piston. Nah, ini kan ini yang sering terjadi ketika kalian memilih piston yang enggak sesuai. Nah, ini bisa dilihat ya, kalian kalau milih piston diusahakan kalau ada piston standarnya kalian setting kayak gini. Nah, kalian setting kayak gini kan, kalau kayak gini kan otomatis ini nggak perlu bubut bokong dari piston itu sendiri, buntut ya wis lah muar bokong seksi ya. Jadi dia nggak perlu bubut dari bokongnya. Ini udah pas, dia nggak akan nabrak nabrak setang ya, bandul. Nah, kayak gini kan udah pas. Kemudian kalian perhatikan ini. Nah, perhatikan kulitnya. Neng blok ya, neng. Perhatikan ini. Nah, ketika ini nanti kan diukur di deklarenya, pada bagian sininya itu jaraknya harus tinggi lah, minimal sama dengan jarak yang ring ini. Yang jarak ring yang bagian sini itu harus, jangan sampai jaraknya tipis banget ya teman-teman. Jika tipis banget mungkin ketahanan piston akan berkurang ya. Nah, ini kan ketika kalian kepras, seandainya deklarasinya udah ketemu tuh, kalian kepras segini, ini kan jaraknya masih, jarak antara ring pertama dengan bibir piston itu masih banyak. Nah, ini kalau kayak gini pistonnya itu pemilihannya tepat atau bagus ya, karena akan tahan biasanya, karena di sini kan ditekan oleh kompresi, dia nggak akan ambles atau blesek, ataupun biasanya sompal lah, karena mungkin kompresi besar atau lip piston kalian, lip noken kalian tinggi, itu kan butuh dicoak juga bagian sini. Nah, ini udah di sini juga dengan piston seperti ini kalian bisa ngatur kompresi yang tinggi-tinggi. Cuma untuk Versa klep standar atau CRF mungkin nggak akan pakai kompresi yang tinggi ya teman-teman. Nah, ini kayak gini mungkin. Dan ini saya mau ngukur deklarasinya lagi, saya mau pastikan saya mau pakai deklarasi berapa ini. Oke, saya rakit dulu ya.